Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi esensial bagian literasi membaca. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang teks sastra. Nah, tapi untuk video kali ini kita akan membahas secara khusus yaitu bagian dongeng. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu belum sih apa itu teks sastra? Ada yang tahu? Iya, teks sastra merupakan teks bacaan yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Teks sastra ini biasanya mengandung tema yang mendidik, alurnya lurus, tokoh atau penokohannya menggunakan sosok teladan yang baik, kemudian gaya bahasanya mudah dipahami, dan isi teksnya biasanya dapat menambah wawasan kalian. Selain itu, isi pada teks sastra biasanya mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada apa saja jenis-jenis teks sastra itu? Yang pertama adalah dongeng, yang akan kita bahas secara mendalam di video kali ini. Kemudian ada legenda atau cerita rakyat. Yang ketiga ada sage, dan yang keempat ada mitos atau mite. Nah, anak-anak, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah dongeng. Nah, dongeng ini adalah contoh sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian luar biasa berdasarkan khayalan. Jadi, kalau berdasarkan khayalan, ini dongeng ini berdasarkan kisah nyata atau tidak ya, anak-anak? Iya, tentu saja tidak ya. Jadi, dongeng yang ketika anak-anak diceritakan oleh ibu atau oleh guru ketika masih kecil, dongeng itu hanyalah khayalan saja, tidak terjadi secara nyata di kehidupan nyata. Menurut masyarakat, hal yang diceritakan di dalam dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng ini biasanya disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Nah, ada apa saja jenis-jenis dongeng itu? Yang pertama ada fabel. Anak-anak ingat apa itu fabel? Iya, fabel adalah cerita kehidupan binatang yang memiliki penggambaran watak atau karakter seperti manusia. Fabel ini biasanya berisi pesan moral dan budi pekerti untuk anak. Contoh fabel itu seperti apa, Bu Eka? Nah, contohnya adalah kisah tiga babi, kancil dan buaya, kemudian angsa bertelur emas, dan semut dan gajah. Nah, anak-anak, kita seringkali mendengar dongeng kancil dan buaya ya. Nah, di cerita tersebut kan diceritakan bahwa kancilnya ingin menyeberang, sedangkan di dalam sungainya itu banyak terdapat buaya-buaya. Nah, dari situ digambarkan bahwa kancilnya bisa berbicara dengan buaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan penggambaran watak atau karakternya seperti manusia. Yang berikutnya adalah legenda. Nah, legenda ini memiliki nama lain yaitu cerita rakyat. Nah, legenda atau cerita rakyat ini adalah cerita yang diciptakan masyarakat yang berhubungan dengan kondisi alam atau nama suatu daerah. Biasanya, cerita legenda ini dianggap benar-benar terjadi, sehingga cerita ini kerap dijadikan sebagai sejarah kolektif. Contoh dari legenda ini adalah legenda Batu Menangis
legenda asal-usul Banyuwangi, legenda Tagubang Perahu, dan lain-lain. Jadi anak-anak, kuncinya untuk fabel, fabel itu adalah hewan, ya. Jadi cerita kehidupan hewan. Kalau legenda itu menceritakan tentang asal-usul suatu daerah. Kuncinya di situ. Fabel, cerita kehidupan binatang, legenda itu cerita asal-usul suatu daerah. Jenis dongeng yang berikutnya adalah sage. Nah, sage ini adalah cerita yang mengandung unsur sejarah. Berbeda dengan legenda, sage masih dianggap sulit untuk dipercayai kebenarannya. Contohnya apa? Cerita Si Pitung, kemudian dan Ciung Wanara. Dongeng yang berikutnya adalah mitos atau mite. Nah, mitos atau mite ini adalah cerita yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang adanya dewa-dewa atau makhluk halus di sekitar kita. Contoh cerita mitos atau mite ini adalah cerita Nyi Roro Kidul, kemudian Jaka Tarub, dan juga Dewi Nawang Wulan. Anak-anak, demikianlah tadi rangkuman dan penjelasan materi tentang teks sastra bagian dongeng. Sekarang kita belajar tentang bagaimana contoh soal yang akan anak-anak hadapi ketika mengerjakan soal AKM nanti. Nah, anak-anak, untuk pendalaman latihan soal AKM yang bagian dongeng, bisa anak-anak klik di kolom deskripsi video ya. Anak-anak, setelah kalian mengeklik link yang terdapat di dalam deskripsi video ini, anak-anak akan menemukan halaman seperti ini. Nah, kalian isi nama lengkapnya ya. Kemudian kalian isi nomor absennya. Asal sekolahnya jangan lupa. Nah, kemudian kalian klik next. Nah, ada teks 1. Di teks 1 ini, judulnya Balas Budi Seekor Semut. Nah, teks ini adalah soal untuk nomor 1 sampai nomor 4. Coba kita baca bersama-sama. Kurang besar ya anak-anak ya, boleh kita besarkan dulu. Nah, coba anak-anak, ini ada berapa paragraf ya? 3 ya, 1, 2, 3. Suatu hari, ada seekor semut merah sedang berjalan menyusuri sungai. Semut merah kurang berhati-hati, sehingga ia pun tergelincir masuk ke dalam sungai yang arusnya sedang deras. Ia berteriak minta tolong. Tidak disangka, teriakan semut terdengar oleh seekor burung merpati. Merpati itu datang menolongnya dengan membawa sehelai daun. Merpati menghampiri semut merah yang hampir mati tenggelam. Semut merah pun berpegangan pada daun itu dan ia selamat. Suatu ketika, ada seorang pemburu yang sedang mengincar merpati. Semut merah kebetulan ada di tempat itu dan menyadari bahwa pemburu mengincar merpati yang pernah menolongnya. Tepat saat pemburu ingin menarik pelatuk senjatanya, dengan sekuat tenaga, si semut itu menggigit kaki pemburu itu. Pemburu kaget dan tembakannya pun meleset. Merpati yang mendengar suara tembakan pun kemudian terbang menjauh. Dari atas sana, Merpati bisa melihat semut yang dulu pernah ditolongnya berada di kaki pemburu. Setelah memastikan bahwa pemburu sudah pergi, Merpati menghampiri semut dan mengucapkan terima kasih. Semut merah mengatakan bahwa hal itu sudah sepatutnya ia lakukan karena Merpati juga pernah menolongnya dulu saat ia jatuh ke sungai. Nah, ini adalah teks bacaannya ya anak-anak. Nah, teks ini akan memiliki 4 pertanyaan. Yang pertama,
Siapakah yang menolong burung merpati dalam cerita tersebut? Nah, di sini ada panduannya anak-anak. Jawablah dengan menggunakan huruf kecil semua. Jadi, jawablah menggunakan huruf kecil semua. Siapa tadi yang menolong burung merpati? Ya, semut merah ya. Semut merah. Kemudian, soal yang berikutnya adalah kapan semut merah menolong burung merpati? Kapan anak-anak menurut cerita tadi? Nah, kalau bentuk pilihan jawabannya bulat seperti ini, berarti kalian hanya boleh memilih satu jawaban saja. Kapan anak-anak semut merah menolong burung merpati? Iya, saat pemburu hendak menembak burung merpati. Nah, diklik saja. Kemudian ke pertanyaan yang ketiga. Nah, anak-anak, kalau pilihan jawabannya kotak seperti ini, berarti anak-anak harus memilih lebih dari satu. Ya, memilih lebih dari satu. Sebutkan semua tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Siapa saja anak-anak? Semut merah ada? Ya, semut merah ada ya. Burung merpati ada? Ya, ada. Kemudian dipilih lagi. Buaya apakah ada? Tadi di dalam cerita? Ya, tidak ada. Pemburu apakah ada? Ya, pemburu ada. Petani? Petani tidak ada. Nah, kemudian bagaimana cara burung merpati menolong semut merah? Bagaimana cara burung merpati menolong semut merah, anak-anak? Ini burung merpati menolong semut merah ketika semut merah hampir tenggelam ya. Bagaimana cara menolongnya? Mengambil semut merah dengan paruhnya, menarik semut merah dengan sekuat tenaga. Yang C, membawakan sehelai daun agar semut merah dapat berpegangan. Yang D, memberikan tangkai tanaman agar semut merah tidak tenggelam. Yang mana anak-anak? Iya, yang C ya, membawakan sehelai daun agar semut merah dapat berpegangan. Nah, sekarang ini adalah bentuk pertanyaan yang menjodohkan anak-anak. Nah, jadi anak-anak silakan memilih salah satu dari jawaban yang disediakan. Jodohkanlah pertanyaan dan jawaban di bawah ini dengan tepat. Bagaimana perasaan semut saat tergelincir? Bagaimana ya perasaan semutnya? Ya, apakah senang menolong? Kaget? Senang? Meminta tolong? Kaget dan takut ketika pertama kali tergelincir? Ya, kaget dan takut. Dipilih salah satu saja anak-anak. Kemudian, apa upaya semut merah agar bisa selamat? Apa upaya yang dilakukan? Senang menolong, kaget, senang, atau meminta tolong? Upayanya, iya, meminta tolong. Yang ketiga, sikap apa yang dapat kita teladani dari merpati? Apa anak-anak? Pilihannya tinggal senang menolong, kaget, dan senang saja. Iya, senang menolong. Pertanyaan yang keempat, apa yang dirasakan pemburu saat digigit semut merah? Kita kecilkan dulu. Nah, apa yang dirasakan pemburu saat digigit semut merah? Apakah kaget ataukah senang? Ya, tentu saja jawabannya kaget ya anak-anak. Bagaimana perasaan merpati setelah diselamatkan oleh semut merah? Tentu saja semut merah akan merasa senang. Nah, ini kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Tentukan pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan informasi pada teks tersebut. Semut merah hampir tenggelam di sungai karena kesombongannya. Sesuai atau tidak sesuai anak-anak dengan cerita tadi? Ya, tidak sesuai ya, karena si semut merah itu tidak sombong. Pernyataan yang berikutnya,
Merpati mendengar suara semut merah dan menolongnya. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Ya, sesuai. Pernyataan yang berikutnya, perbuatan baik akan berbuah kebaikan juga. Ya, sesuai. Pernyataan terakhir, merpati terbang jauh untuk meminta bantuan kepada teman-temannya. Tidak ya, ini tidak sesuai. Nah, anak-anak, ini tadi salah satu contoh soal dan pembahasan dalam materi yang diujikan dalam AKM nanti, bagian teks sastra, yang bagian dongeng. Nah, anak-anak silahkan untuk soal-soal berikutnya, silahkan anak-anak kerjakan ya melalui link yang ada di bawah kolom deskripsi. Nah, jangan lupa setelah ini jika ada tombol seperti ini, diklik next ya. Nah, maka anak-anak akan bertemu dengan teks 2. Di sini juga ada teks dongeng. Nah, anak-anak silahkan dibaca, kemudian dikerjakan soalnya dengan teliti. Baik anak-anak, demikianlah tadi rangkuman materi tentang teks sastra dongeng, kemudian contoh soal dan pembahasannya. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan contoh soal yang Bu Eka berikan di dalam kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa tetap selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.